Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Examidat Alfariji, NPM 2301030022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Satria Adi Nugraha Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas proposal saya yang berjudul Peran Pondok Pesantren Baitul Makmur dalam membentuk karakter santri di era digital. Nah, jadi ada latar belakang pembentukan pesantren. Yang pertama, era digital itu membawa kemajuan teknologi yang mengaruhi pola hidup generasi muda, termasuk santri. Yang kedua, arus informasi yang cepat dan tidak terbatas dapat berdampak negatif jika tidak disaring dengan nilai moral. Yang ketiga, pondok pesantren menjadi benteng moral dan etika dalam membentuk karakter generasi digital. Selanjutnya, permasalahan di era digital. Ada beberapa permasalahan. Yang pertama yakni akses internet bebas ataupun potensi terpapar konten negatif, penurunan etika komunikasi di media sosial. Selanjutnya yang kedua, kecanduan gadget, menurunkan semangat belajar kitab. Selanjutnya yang ketiga, individualisme akibat teknologi serta kekurangan berkebersamaan. Jadi di sini ada beberapa permasalahan yang harus dihindari bagi santri dalam menggunakan digital. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, karakter dan era digital. Karakter yakni sifat batin dan akhlak yang terbentuk melalui pendidikan dan kebiasaan seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan tawadu. Nah, jadi di pondok pesantren itu kita diajari tentang kebiasaan yang baik. Selanjutnya yakni era digital. Apa sih era digital? Era digital itu zaman ketika teknologi digital itu semakin mudah ataupun semakin modern, seperti internet, media sosial, dan smartphone ataupun HP mendominasi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, peran nyata pesantren dalam membentuk karakter. Yang pertama yakni pembiasaan adab harian, seperti salat berjamaah, zikir, ngaji kitab, antri makan, juga kebersihan dan piket harian. Jadi di pondok pesantren itu kita diajari tentang kebiasaan adab yang baik, yakni kita itu diwajibkan sholat berjamaah, diwajibkan kita ngaji kitab, dan juga menjaga kebersihan asrama-asrama yang ada di pondok pesantren. Selanjutnya, keteladanan kiai dan asatid menjadi contoh dalam tutur kata, akhlak, dan kesederhanaan. Nah, jadi santri itu berperilaku mencontoh dari kiai dan ustadznya. Jika kiai dan ustadznya perilakunya baik, santri tersebut kemungkinan juga baik. Selanjutnya yakni penguatan nilai tradisional, yakni taat pada guru, rendah hati, dan ukhuwah Islamiyah. Nah, jadi santri itu diajarkan untuk taat kepada gurunya dan rendah hati, tidak sombong ketika gurunya itu ada kesalahan dalam mengajar. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi santri dalam era digital, yang pertama yakni biasanya santri itu diam-diam membawa HP. Mengapa santri itu diam-diam membawa HP? Karena kebiasaan yang diperoleh dari luar. Semisal santri itu bosan ataupun pengen mencari hal-hal yang baru.
Selanjutnya, fokus belajar terganggu karena keinginan bermain media sosial. Nah, jadi jika kita salah menggunakan era digital, maka fokus belajar kita terganggu sebagai santri. Biasanya santri kalau sudah membawa alat digital ataupun HP, ia lalai dengan semua keadaan ataupun semua tugas dan kewajibannya di pondok pesantren, dan menyebabkan banyak santri yang ketika mengaji itu tidur di dalam kelas. Selanjutnya yakni kecanduan game online, menurunkan semangat mengaji. Jadi santri kalau sudah memegang HP, maka dia akan bermain ataupun kecanduan dalam game online. Selanjutnya, konflik antara nilai modern dan nilai pesantren. Jadi antara nilai pesantren dan modern itu bisa terjadinya konflik dan berbenturan. Selanjutnya yakni strategi Pondok Baitul Makmur dalam menyikapi era digital ataupun semua masalah yang tantangan yang dihadapi oleh santri tersebut tadi. Yang pertama, kontrol dan pengawasan dari pengurus ataupun dewan asatid. HP hanya boleh digunakan pada waktu tertentu dan diawasi. Nah, jadi santri yang sudah boleh membawa HP ataupun alat digital akan terus diawasi oleh ustadznya ketika ia menggunakan alat digital tersebut. Selanjutnya, literasi digital Islami. Kajian mengenai etika bermedia, menggunakan media untuk dakwah. Jadi santri itu dibolehkan menggunakan alat digital itu ada manfaatnya lain, seperti tadi menggunakan media untuk dakwah. Selanjutnya yakni pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Belajar kitab digital, kita bisa belajar kitab digital itu melalui alat digital. Jadi juga mempermudah santri dalam belajar. Selanjutnya yakni penanaman nilai melalui kegiatan harian. Santri dibiasakan menulis jurnal untuk jurnal abstrak, hafalan ayat abstrak, dan gotong royong. Selanjutnya, hasil yang terlihat. Santri lebih disiplin dan sadar tentang adanya digital. Selanjutnya, yang kedua, tumbuhnya sikap tanggung jawab dan etika dalam menggunakan teknologi. Selanjutnya, banyak santri yang aktif berdakwah lewat media sosial dengan konten positif. Nah, jadi santri itu bisa menggunakan atau memanfaatkan alat digital itu dengan baik. Seperti ia menggunakan untuk kajian-kajian dakwah ataupun membuat konten mengaji dan disebarkan dengan menggunakan alat digital tersebut. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan dari peran Pondok Pesantren Baitul Makmur dalam era santri dalam era digital, yakni pondok pesantren tetap relevan dan penting di era digital. Melalui pendekatan tradisional dan modern, pesantren mampu membentuk karakter yang kuat dan adaptif. Baitul Makmur menunjukkan bahwa pesantren bisa menjadi pelopor pendidikan karakter digital. Baiklah, presentasi dari saya. Jika ada yang kurang ataupun perkataan yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.